sore. Saya yang bernama Andi Suryanto Sagala ingin mempresentasikan tentang kentang osmosis. Alat dan bahan yang diperlukan adalah air, wadah, garam, dan kentang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang osmosis. Pertama-tama kita tuangkan air. Kita tuangkan secukupnya. Lalu kita bikin garam 4 sendok di dalam wadah satu. Setelah itu, di sini air yang tidak tercampur air garam, supaya kita bisa melihat perbedaan kentang air yang tercampur garam sama yang tidak tercampur garam. Setelah itu kita masukkan kentang ke dalam yang tercampur garam dan ke dalam air yang tidak tercampur garam. Setelah itu kita tunggu 30 menit. Oke. Setelah kita tunggu 30 menit, kita lihat hasilnya dari air yang sudah tercampur garam. Ini dia itu lebih nambah mengecil sedikit dan lentur. Sedangkan yang tidak tercampur oleh air garam, dia lebih memanjang sedikit dan tidak lentur. Kesimpulan dari presentasi saya tentang osmosis adalah kentang yang dimasukkan dalam larutan garam mengalami penyusutan, terjadi perubahan tekstur pada kentang yang awalnya keras menjadi lunak. Hal ini dikarenakan H2 di sekitar sel kentang dan mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan H2O, sehingga terjadi krenasi atau pengerutan sel karena kentang kehilangan air dalam sel-selnya, sehingga sel kentang mengalami penyusutan. Baik, sekian dari presentasi saya tentang osmosis. Terima kasih. Baik, akan saya lanjut presentasi difosis, dan alat yang perlu digunakan adalah air panas, air dingin, dan teh celup. Kita akan melihat perbedaan dari kedua bahan tersebut. Pertama, kita masukkan ke dalam air panas dan kita masukkan ke dalam air dingin. Setelah itu kita tunggu 15 menit dan kita lihat perbedaannya. Setelah kita tunggu 15 menit, kita lihat perbedaan air panas yang tercampur dari bubuk teh tersebut. Dia itu lebih kemerahan, sedangkan air dingin yang tercampur bubuk teh tersebut dia tidak kemerahan. Dan inilah perbandingan dari osmosis tersebut. Kesimpulannya, suhu sangat terpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Sebagai buktinya, teh celup yang dicelupkan dalam air panas akan semakin cepat terjadi perubahan warna dalam airnya, dan perubahan warnanya sangat pekat. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusinya semakin lambat. Sekian dari presentasi saya tentang difusi. Terima kasih.